Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, kita semua diberi kesehatan sehingga dipertemukan meskipun dalam keadaan kondisi daring ya. Karena saya tidak bisa menjelaskan materi secara gimmick atau zoom, maka saya mencoba untuk menjelaskan lewat video saya. Jadi materi yang saya jelaskan adalah yang tentang pengertian ulumul hadis, kemudian dan cabang-cabangnya serta pembagian ulumul hadis. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya masih berada di rumah sakit sebenarnya ya. Cuman saya pikir lebih karena masih dalam di kondisi di rumah sakit, jadi paling enak itu memang lewat video, karena kalau zoom nanti saya takutnya di tengah-tengah zoom itu ada panggilan, jadi tidak bisa, jadi terjeda. Kalau video kan enak dijeda sendiri, kemudian nanti bisa dilanjutkan. Baiklah, jadi pengertian ulumul hadis atau bisa disebut juga mustalahul hadis. Jadi ulumul hadis bisa disebut mustalahul hadis. Jadi ulumul hadis atau mustalahul hadis itu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah sanad dan matan untuk mengetahui apa hadis tersebut itu mardud ataupun makbul. Jadi ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah sanad dan matan hadis untuk mengetahui hadis tersebut apakah mardud atau makbul. Nah, mardud ini adalah hadis yang ditolak atau tidak bisa diterima atau tidak bisa diamalkan. Kalau makbul itu hadis yang bisa diterima atau bisa diamalkan atau bisa dijadikan hujjah sebagai hukum. Nah, hadis makbul ini biasanya ada dua jenis, yaitu sahih dan hasan. Kalau mardud ini ada hadisnya dhaif biasanya. Jadi ulumul hadis ini membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui apakah sanad hadis. Sanad itu perjalanan para perawi dulu ya. Jadi misalkan sampean baca hadis itu biasanya kan ada ngan-ngan itu, misalkan ngan Ma'in, hadasana Yahya bin Ma'in, kemudian hadasana Su'aib, hadasana Abu Bakar, hadasana Abu Yazid, hadasana siapa gitu. Kemudian akhbarona, misalkan akhbarona Ikrimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sanad. Nah, matan itu adalah kandungan isi hadis tersebut. Biasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasyaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulillahi. Nah, itu. Jadi itu adalah namanya matan. Nah, ilmu hadis ini membahas tentang kualitas ketersambungan sanad dan juga kualitas isi kandungan dari matan tersebut atau isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, kemudian ilmu ulumul hadis itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadis riwayah, yang kedua hadis diroyah. Nah, hadis diroyah ini adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah kualitas sanad dan matan yang disandarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah sanad dan matan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan mengenai sahih sanad dan sahih matan, apakah benar-benar hadis tersebut itu sahih
apakah hadis tersebut hasan ataupun dhaif, itu pembahasannya ke dalam ilmu hadis diroyah. Nah, kalau ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara periwayatan, penulisan, kemudian pemeliharaan, bahkan pembukuan atau pentadwinan hadis. Nah, fungsi dari ilmu hadis riwayah ini adalah untuk mengabadikan hadis dalam suatu buku atau dalam suatu bentuk hadnya atau bentuk hadis tersebut. Itu namanya adalah ilmu hadis riwayah. Jadi cara pemeliharaannya hadis itu bagaimana, tetapi tidak sampai ke ranah apakah hadis ini sahih atau tidak, hanya cara pemeliharaan hadis itu seperti apa. Misalkan hadis itu prosesnya untuk dari guru ke murid itu misalkan lewat periwayatan, kemudian ditulis, setelah itu dibukukan, dikumpulkan, dibukukan. Nah, itu adalah melalui ilmu hadis riwayah. Nah, kemudian ilmu hadis ini perkembangannya sebenarnya embrionya atau awal mula dari ilmu hadis ini sudah pada zamannya Nabi, di mana Nabi ini menjelaskan Al-Qur'an lewat hadis. Nah, hadis lewat ceramah Nabi. Kemudian ceramah Nabi ini ada sebab-sebabnya. Misalkan ada sebab Nabi itu mengucapkan suatu hadis. Contohnya misalkan dinamakan asbabul wurud. Jadi sebab-sebab Nabi itu mengucapkan lafal hadis, namanya asbabul wurud. Atau sebab-sebab Nabi itu melakukan tindakan atau melakukan amal fi'liyah. Ya misalkan ya bersedekah atau sedang melakukan sholat ataupun yang lainnya. Ini adalah sejarah daripada ilmu hadis pada masa Nabi. Nah, kemudian setelah pada masa Nabi masih ada, maka ilmu hadis ini belum begitu dikembangkan. Jangankan ilmu hadis saja pada masa Nabi ini masih belum boleh untuk ditulis. Kenapa kok hadis Nabi ini tidak boleh untuk ditulis? Karena masih fokus terhadap Al-Quran. Jadi Nabi melarang untuk menulis hadis. Kemudian selanjutnya adalah pada perkembangan ulumul hadis ini mulai ada ini sejak zaman abad ketiga. Jadi ulumul hadis, bukan hadis ya, ini ulumul hadisnya. Ulumul hadisnya ini sudah mulai ada pada abad ketiga, mulai dikembangkan, kemudian sangat berkembang atau menuju pada zaman yang sangat bagus atau keemasannya ini pada abad keempat. Ini mulai tersusun ilmu hadis yang sangat kompleks atau yang sangat komprehensif, yang bisa mencakup tentang ilmu hadis tersebut. Kalau pada masa abad ketiga itu mungkin ada bagian-bagian ilmu hadis saja. Contohnya bagian ilmu hadis atau apa? Atau cabang-cabang ilmu hadis apa? Misalkan ya rijalul hadis, kemudian mustalahul hadis, ada asbabul wurud, itu saja. Tapi pada zaman abad keempat yang disponsori atau yang dipopulerkan yang ditulis oleh Al-Qadi Roma Hurmuzi, beliau mengarang kitab Al-Hadis Baina, saya lupa itu nama kitabnya, Al-Muhaddisun Al-Hadis gitu namanya, saya lupa. Kemudian itu pada abad keempat, tepatnya 360 Hijriah, itu beliau menulis kitab yang sangat populer tersebut. Jadi itu mulai ada buku atau kitab yang membahas tentang ulumul hadis secara komprehensif atau secara luas, secara mendetail dan luas. Nah, selanjutnya
eh, pada masa-masa berikutnya itu ya sudah mulai berkembang juga, contohnya pada abad ke-5, abad ke-6 Hijriah, abad ke-9 dan abad ke-10. Nah, untuk cabang-cabang ilmu hadis, untuk cabang-cabang ulumul hadis, ini ada beberapa cabang. Salah diantaranya adalah ilmu hadis diroyah, hadis riwayah, kemudian ada rijalul hadis, ada mustalahul hadis, ada at-tahamul wal ada. At-tahamul wal ada itu adalah ilmu hadis yang membahas tentang cara periwayatan, cara menerima hadis dan kemudian menyalurkannya kembali kepada murid. Kemudian ada tahrij hadis. Tahrij hadis itu ilmu yang digunakan untuk menentukan hadis itu berada di kitab apa. Misalkan contohnya Solu kama ra'aitumuni usolli. Ini ada di kitab apa? Dicari. Kemudian setelah ketemu, loh ternyata ada di kitab misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu takhrij hadis. Ada juga asbabul wurud. Asbabul wurud itu kalau dalam ulumul Quran itu namanya adalah asbabun nuzul. Asbabul itu ya sebab-sebab terjadinya atau sebab-sebab hadis Nabi itu dikeluarkan. Jadi itu mungkin adalah pengertian ulumul hadis, kemudian sejarah perkembangan ulumul hadis serta cabang-cabang ulumul hadis yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini yang sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan ya, mengenai apa itu materi pertama, yaitu pengertian ulumul hadis, sejarah perkembangan ulumul hadis, kemudian cabang-cabang daripada ulumul hadis sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.